Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar bersama tentang perbedaan sistem ekonomi ya. Ada beberapa jenis dan kita bahas bersama. Sistem ekonomi biasanya dipelajari di kelas 10 untuk mata pelajaran ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu apa sih? Nah, sistem ekonomi itu cara suatu negara atau masyarakat mengatur dan mengelola sumber daya serta kegiatan ekonominya. Nah, ingat ya, kalau kegiatan ekonomi berarti kegiatan serupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, jadi sistem ekonomi itu gimana cara negara dan masyarakat mengelola sumber dayanya serta kegiatan ekonominya gitu. Dengan cara apa? Sistem ekonominya kayak gimana? Gitu ya. Nah, sistem ekonomi ini berbeda pada setiap negara tergantung pada ideologinya, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial suatu negara. Ada beberapa jenis sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Namanya juga tradisional, ya kan? Jadi dia segala sesuatunya, pengelolaan sumber daya atau kegiatan ekonomi itu dilakukan dengan cara tradisional, ya. Cirinya, negara tersebut atau wilayah tersebut berbasis pada kebiasaan dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan itu sederhana, berburu, bertani, barter. Nah, cuma memang pertanyaannya apakah masih relevan begitu sekarang ini gitu ya. Nah, itu silahkan kalian cari tuh. Yang berikutnya, tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi dia mengelola sendiri wilayahnya tersebut atau negara tersebut tuh daerahnya begitu ya. Jadi tergantung wilayah mana yang menggunakan sistem ekonomi tradisional ini. Contoh beberapa suku pedalaman di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri kan sebetulnya dia bukan menganut sistem ekonomi tradisional, tapi beberapa suku pedalaman di Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi tradisional, ya. Misalnya dia itu kalau kita sebut di Baduy misalnya, ya, dan suku-suku lainnya. Nah, dia menggunakan sistem ekonomi tradisional dengan ciri-ciri yang ini tadi. Kemudian beberapa suku di Afrika dan di Amerika Selatan juga demikian. Yang kedua, ini sistem ekonomi komando atau terpusat. Disebut komando karena memang adanya komando dalam negara tersebut. Terpusat karena memang semuanya terpusat. Pada siapa? Nah, terpusatnya ini pada pemerintah, ya. Cirinya pemerintah mengontrol seluruh kegiatan ekonomi termasuk produksi, distribusi, dan harga barang. Kemudian yang kedua, tidak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi. Semuanya dimiliki atau dikuasai oleh negara. Cirinya, tujuannya ya untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak serta-merta negara ingin mengambil semua kepemilikan atas alat produksi kalau tanpa tujuan. Nah, ini tujuannya agar semuanya ini sama-sama mempunyai tingkat kemakmuran yang kurang lebih sama gitu. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Korea Utara dan sebelumnya ada Uni Soviet. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar ini atau dia negara-negara kapitalis ya. Kenapa dikatakan sistem ekonomi pasar? Karena kegiatan ekonominya ditentukan oleh mekanisme pasar. Kalau kalian sudah belajar tentang permintaan dan penawaran, ya, ada interaksi antara permintaan dan penawaran, bagaimana jumlah permintaan berubah, kalau harga berubah dan seterusnya, itu yang disebut dengan mekanisme pasar. Dan negara dengan sistem ekonomi pasar ini menganut sistem yang demikian. Jadi kegiatan ekonominya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kemudian kepemilikan pribadi diperbolehkan. Pemerintah tidak banyak ikut campur dalam perekonomian.
Nah, negara-negara ini adalah contohnya negara Amerika Serikat dan Inggris, dan negara-negara lain juga masih banyak. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Ini merupakan sistem ekonomi gabungan pasar dan sistem ekonomi komando. Dengan demikian, yang ini ya, sistem ekonomi terpusat dan kapitalis, yaitu pasar dan komando. Ini kalau bergabung jadilah dia sistem ekonomi campuran. Ya. Jadi ekonomi pasar dan ekonomi komando ini bergabung jadi campuran. Sehingga ciri-cirinya juga menggabungkan sistem ekonomi komando dan pasar. Di sini ada pemerintah yang mengatur sektor penting dan ada sektor lainnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kemudian, negara dengan sistem ekonomi campuran ini tujuannya ada keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat masih bisa melakukan kegiatan ekonomi sendiri dengan pantauan dari pemerintah, terutama pada pengaturannya pada sektor-sektor penting. Contoh negara yang menganut ini Indonesia misalnya, Prancis dan Malaysia. Kenapa Indonesia termasuk sistem ekonominya campuran? Karena kita bisa lihat di sini masyarakat bebas melakukan kegiatan ekonomi dan ada juga pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi serta mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Gitu ya. Jadi ada 4 yang tadi sistem ekonomi. Yang pertama tradisional, kemudian komando, pasar, dan ekonomi campuran. Kita simpulkan bahwa setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem ekonomi yang digunakan suatu negara bergantung pada nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi yang dianutnya. Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila, di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam mengelola ekonomi demi kesejahteraan bersama. Demikian materi sistem ekonomi ini, mudah-mudahan mudah dipahami. Selamat belajar, sampai jumpa pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.